lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Semua kita sudah dijadwalkan kematian oleh Allah, bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi. Divonis mati pasti, kullu nafsin za'iqatul maut, bahkan tidak langsung mati, tapi merasakan dulu goncangan sakaratul maut, dan itu tergantung amal ibadah kita kepadanya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjalan. Semua kita punya kitab ajal masing-masing, mastur, hanya jadi misterikan oleh Allah. Yang pasti makin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian itu. Sudah banyak keluarga besar Universitas Nasional yang dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Dosen-dosen kita, sahabat-sahabat kita, Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau-beliau dengan ampunan Allah Jalla Jalla. Amin. Dan Allah jadikan kuburan beliau-beliau raudhah min riyadhil jannah. Hanya soal waktu, jadwal itu akan tiba pada kita. Berarti dunia ini bukan tempat kita. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang cerdas, sangat cerdas. Karena ia tahu visi misi kehidupan sebentar di dunia ini, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, orientasi hidup, alat hidup, target hidup, arti hidup, sehingga tidak centang perenang dan tidak mungkin berani melakukan maksiat karena paham untuk apa hidup ini. Amat sangat takut berbuat zalim karena tahu dia akan hidup di akhirat nanti untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah. Ya, kita cari nilai, bukan harga. Kalau kita mencari harga dunia ini, lelah, capek, sia-sia, 0 point. Kita bisa bayangkan sekolah TK, SD, kita kuliah, kemudian kita bekerja, berkeluarga, lalu meninggal. Nggak ada yang dibawa. Harta, mungkin kita sudah punya harta di usia senja kita tabung, ternyata kita tinggalkan, tidak sempat kita nikmati. Keluarga pun meninggalkan kita. Karena itu hamba yang paham benar tujuan hidup ini akan sangat bahagia. Tidak ada yang sia-sia baginya. Wa idza marru kirama. Bila ia menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi keridhaan Allah dan demi keselamatan di akhirat, semua dia tinggalkan. Disitulah izzahnya sebagai seorang muslim. Dia tidak mau gadaikan kesenangan akhirat hanya untuk kesenangan dunia. Peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah amanahi bumi ini. Tugas kita mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sayangnya kita hanya mengenal tugas kampus, tugas negara yang lebih besar, tugas rumah tangga, tugas kuliah. Tapi kita lupa, kita punya tugas di dunia sebentar ini. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah Bang TB, kenapa orang-orang beriman itu himmahnya dalam taat, himmahnya dalam ihya'us sunnah. Tidak ada waktu yang sia-sia baginya, karena dia tahu ia orientasinya ingin selamat di akhirat nanti, sementara waktu yang Allah berikan terlalu sebentar di dunia. Bisakah main-main? Nauzubillah, kok bisa maksiat? Hidup di akhirat nanti tidak ada batasan waktu, bukan seabad, bukan 10, bukan sejuta, bukan semiliar abad, selama-lamanya. Itu yang hampir dia tidak peduli dengan dunia ini. Karena itu Allah ingatkan kepada orang yang ingin selamat di akhirat itu, yang terus berjibaku mencari ridha Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini ayat ini Allah turunkan karena orang kalau sudah ingin ridha Allah, ingin selamat di akhirat, ia hampir-hampir melupakan dunia ini. Jangan lupa. Jadi kalau sudah jangan lupa tuh nggak penting amat. Jangan lupa.
Dunia memang sebentar, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya. Kita sudah diizinkan oleh Allah melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Sebentar lagi kita akan masuk alam kubur, sebelumnya alam sakaratul maut. Suasana yang sangat berat. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bila roh sudah tinggal di tenggorokan, tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Maka calon mayit ini mukasyafah, dia bisa melihat alam gaib, bisa melihat malaikat, dan malaikat datang kepada dia. Bagaimana dia, bagaimana amalnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Ada 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, malaikat dengan senyum mencabut nyawa orang beriman dengan ucapan salam lebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Senang Bang Eko Arifin baca ayat ini. Ini surah An-Nahl ayat 32. Karena kerinduan Arifin, kerinduan kita semua. Malaikatul maut mencabut nyawa hamba Allah yang saleh, dimulai dengan ucapan salam. Kayak orang sukses wisuda diucapkan selamat gitu, pulang kampung disambut dengan gembira oleh keluarga, sukses dia dalam perantauan. Selamat wahai calon penghuni surga. Jadi sudah diberitahu bahwa dia akan masuk surga. Terhipnotislah waktu disebut surga, melihat surga. Kemudian ta'malun, ta'malun itu in action, fil mudhari', berarti ia sedang beramal saleh. Sedang beramal saleh, dicabut nyawanya. Rasulullah SAW bersabda, matan nasi aisuhum, manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya, fi niyatihim wa rajaihim wa adatihim wa hubbihim. Meninggal berdasarkan niatnya, harapannya, kebiasaannya, dan hobinya. Almarhum Abah Arifin baru meninggal sebulan yang lalu, Allah yarham. Umur beliau 72 tahun. Meninggal tepat jam 2 malam. Karena Abah kebiasaan sholat malam jam 2, dan selalu jam 2 sholat malamnya. Habis Isya Abah membiasakan tidur lebih awal. Abah nggak suka nonton televisi. Jam 2, jam 2, jam 2, jam 2. Tujuan ridha Allah, harapannya husnul khatimah, kebiasaannya bangun sholat malam, hobinya menghidupkan sunnah Nabi. Persis wafatnya jam 2. Orang yang hobi maksiat, lagi maksiat dia wafat. Orang yang hobinya menjaga wudhu, insya Allah meninggal dalam keadaan berwudhu. Karena memang dia berharap meninggal dalam keadaan berwudhu. Kan kematian makin hari makin dekat, dan kita tidak tahu bagaikan. Kadang-kadang datang sekonyong-konyong dia. Tapi sebaliknya, yang berbuat maksiat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, 2 ayat dalam Quran. Malaikatul maut mencabut nyawanya dengan menampar mukanya lalu menginjak punggungnya. Tapi ayat ini bagus banget. Walakin la tubsirun. Tapi orang yang di sekitarnya tidak melihat siksaan yang kuat itu, siksaan yang mengerikan itu. Meninggal di depan mata teman-temannya dalam keadaan mabok, tapi teman-temannya yang mabok tidak melihat. Dalam surah Waqiah Allah jelaskan itu. Yang melihat hanya si mayit. Memahami tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup inilah membuat kita jadi nyaman hidup sebentar di dunia ini. Jelas Al-Quran jadi pedoman kita. Kita kaji, kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan. Kemudian teladan kita Nabi Muhammad SAW, Ihya'us Sunnah, Qiyamul Lail. Orang Qiyamul Lail itu orang yang paling cerdas. Ini profesor doktor itu paling menikmati mestinya Qiyamul Lail. Allah menyebut hanya orang-orang cerdas yang menegakkan salat malam. Surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yaghdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Allah ulang,
Apakah sama hambaku yang mengenalku dengan yang tidak? Allah kunci dengan kalimat exception, istisna, sangat istimewa. Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalkulah, yang cerdas, yang paham dalam kehidupan sesaat ini dan mengincar-incar kehidupan akhirat, merekalah yang mengingatku di tengah malam. Allah menjamin maqam mahmudah, dan Rasul menjamin dalam hadisnya, ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba ada pada salat malamnya. Bang Iskandar, selama seorang hamba itu menegakkan salat malam, benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin selamat di akhirat, pastikan dia dijamin kemuliaannya oleh Allah. Pasti dalam jaminan Allah kemuliaan. Mau juta orang mau menjatuhkan dia, tidak akan jatuh dia, karena kemuliaannya dijaga oleh Allah, karena ia menjaga salat malam. Ihfazillah yahfazkallah. Makanya disebut salat yang sangat istimewa, dan itu Allah berikan kepada hamba yang perhatikan Allah. Saking inginnya ridha Allah, cinta Allah, ampunan Allah, sampai-sampai malam dia bangun saat manusia lelap dalam peraduan tidur. Berarti benar-benar ingin dia dekat dengan Allah, ingin selamat dia di akhirat. Nah, ini semua orientasi akhirat. Itu yang memotivasi kita terus, dan tidak ada GR dengan apapun yang Allah berikan pada diri dia, karena dia tahu itu karunia Allah, dan dia paham itu semua alat, jabatan alat, ilmu alat, popularitas alat. Allah maja'al dunyana fi aidina wa la taj'al dunyana fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan jadikan dunia di hati kami. Alat semuanya, jabatan alat. Paham dia, tidak akan GR, tidak akan minder karena keadaannya, walaupun dia susah, percaya dirinya tinggi, dan tidak akan sakit hati dengan hinaan. Malah dia mendoakan yang menghina, karena tak kala dia sakit hati, dia khawatir dirinya ria, karena diam-diam ingin dipuji. Ia menggunakan mata hatinya dengan imannya, maka yang ia lihat semua makhluk Allah, yang semuanya akan mati dan akan menghadap Allah. Alangkah nyamannya hidup seperti ini. Tahajud, istighfar di waktu sahur, tadabbur Quran, subuhnya berjamaah di masjid, tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Berangkat kuliah, mampir dulu ke masjid, sholat duha. Dulu musola kita di sini, sholat dulu duha di sini. Ketemulah kawan-kawan masjid, kawan-kawan musola. Wudu dijaga, tidak menyentuh sampai Allah halalkan. Istighfar, zikir, wiridan menjadi napas kehidupan, sehingga semuanya bekal untuk di akhirat nanti, semuanya menjadi nilai untuk di akhirat nanti. Ilmu yang didapat, ilmu yang buat dia makin takut pada Allah, membuat dia cinta kepada Allah. Dulu Bang Eko di pesantren Arifin banyak terinspirasi guru Arifin, Ustaz Irfan Omar Bitaqwa. Makanya nama masjid di Depok itu Al-Amru Bitaqwa, terkesan dengan beliau. Beliau itu 15 menit sebelum azan sudah ke masjid. Jadi kalau santri melihat beliau ke masjid, rubus sa'ah, waktu sholat, jadi 15 menit lagi azan. Arifin tanya, kenapa ayah begitu kuat menjaga waktu sholat? Senyum beliau, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Anakku sayang, makin cinta kau pada Allah, makin rindu kau ingin bertemu dengannya. Saat-saat beliau ceramah, oh, kalau yang mengundang presiden, tentu kau senang sekali, apalagi diundang untuk mendapat penghargaan. Undangannya jam 8, jam berapa kau datang? Perbandingan yang salah, yang mengundang bukan lagi presiden, apalagi presiden yang gak diharapkan mengundangnya. Yang mengundang yang menciptakan presiden, yang menciptakan langit dan bumi, yang nyawa kita di tangannya, dia mengundang kita. Bagaimana reaksi kita? Kalau dia tidak peduli, Allah gak peduli dengan kita. Tidak ambil jamauri atau itu kama duit. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang kamu mau. Arifin ulang, apabila engkau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang kamu mau. Perhatikan surat Fussilat 29, 30, 31, 32.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fiha nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah lihat walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hamba Allah yang taatnya sungguh-sungguh istiqomah, benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin selamat di akhirat, tiap malam dia berazam salat malam. Azam itu artinya bertekad sampai akhir hayat, kecuali kematian yang menghentikan dia salat malam. Sakit pun dia salat malam, itu namanya azam. Dan Allah jatuh cinta pada hamba yang berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aku cinta pada hambaku yang berazam, maka aku taburkan hidayah dalam semua harokah aktivitas kehidupannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hamba yang berazam dalam salat malam, berazam dalam istighfar, berazam dalam selalu berjamaah di masjid, dimulai di waktu subuh, berazam salat duha, berazam jaga wudu, maka hamba itu Allah bantu urusan dunianya, apalagi akhiratnya. Jadi Allah melayani dia. Lihat ayatnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Coba dengarkan dengan iman kalam Allah ini. Kenapa kita susah hidup, gelisah? Apa yang kita cari? Dunia juga gak banyak banget, itu juga masih susah, karena kita nggak pure taat kepada Allah. Kita masih banyak sandiwara, masih lakon ganda kita. Coba lurus hidup hanya karena Allah. Dunia ini surga sebelum surga. Sampai Allah menyatakan, aku penuhi keperluan hidup kamu, apalagi kalau kamu berdoa. Apalagi kalau kamu berdoa. Jadi dia, keperluan dia apa? Allah penuhi. Wal mu'id wal mudhil. Makanya wirid arifin selalu mengajak dalam zikir al-asma'ul husna. Itu senandung kerinduan sebenarnya. Habis gimana menerjemahkan rindu kita kepada Allah? Untung ada sholat malam, untung ada ke masjid, untung ada duha, untung ada dakwah, untung ada jihad. Kalau tidak, gimana menerjemahkan rindu kita kepada Allah? Allahu akbar walillahil hamd. Karena itu kesibukan orang beriman itu ya seperti sekarang haji mabrur. Haji itu hajatku yang amat sangat, haji artinya hajatku yang amat sangat. Mabrur itu kumpulan dari albirru, 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 perbaikan, kebaikan, kebaikan, perbaikan, perbaikan, kebaikan. Hajatku hidup di dunia sebentar ini perbaikan, kebaikan, ibadah, amal saleh, akhlak mulia, dakwah, muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, akhlak mulia, dakwah, muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, akhlak mulia, dakwah, muhasabah diri. Ini lakonku di dunia sebentar, karena aku berhajat ridho Allah, aku berhajat ingin selamat di akhirat. Makanya dimasukkan dalam universitas haji melalui manasik ihram, pakaian kita kain kapan akhirnya. Makanya hari ini pakaian putih terus. Di tahun 2004 Bang Dr. Iskandar, ini tahun 2004 agak kuning sudah. Kemana-mana pakai sarung. Ke Jerman kemarin, ke Australia 6 hari, Arifin 4 kota pakai sarung. Nggak peduli mau dipuji mau dihina. Yang aku peduli bagaimana Allah meridhoi aku, bagaimana aku selamat di akhirat nanti, dan aku bisa mengajak keluarga aku, sahabatku. Makanya Arifin senang banget diundang oleh UNAS. Arifin penuhi undangannya, senang. Diundang lagi UNAS, cepat wah penuhi. Allahu akbar walillahil hamd. Senang karena ya, mengajak keluarga Arifin, mengajak diri Arifin, ayo kita sama-sama mencari ridha Allah, ayo sama-sama kita sungguh-sungguh beribadah, sama-sama. Arifin tadi menyebut ibadah karena memang tugas kita untuk ibadah. Jadi juga jawaban ikhwah, kenapa sih subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, nanti ada terbilang kontrol lagi tahajud, duha, zakat, saum, haji. Memang hidup kita untuk ibadah kau di dunia ini. Memang ini tempatnya untuk ibadah. Kapan istirahatnya? Nanti kau sudah dipanggil ya Allah.
Kalau cari senang bukan senang sebenarnya. Kalau susah bukan susah sebenarnya di dunia ini. Susah sebenarnya nanti di alam kubur. Akibat kelalaian kita dalam beribadah di dunia ini. Itu yang buat orang care dengan ibadah. Amal saleh, senang beramal. Abang mulia sekali mengajar ini amal yang sangat mulia. Luruskan niat saja. Betapa banyak amal dunia bernilai akhirat karena benarnya. Pegawai negeri niatnya ingin ridha Allah, pahala itu semua amalnya. Dakwah tapi niatnya untuk dunia, sia-sia walaupun itu amal yang mulia. Kemudian akhlak terus. Orang kalau kuat ibadahnya dia dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah percikan sifat rahmat pada dirinya. Maka pastikan hamba yang senang ibadah itu akhlaknya sangat mulia. Ia cinta Allah, ia rendah diri di hadapan Allah, buahnya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Tidak mungkin dia sombong. Kalau sombong ada yang salah dalam niat dan ibadahnya. Karena Bang Iskandar, setiap ibadah itu zikir, sedekah, apapun kita lakukan amal saleh itu mendekat pada Allah. Ma yanfiqu qurbatin indallah. Kemudian dakwah itu amal yang paling terbaik di muka bumi ini. Tidak ada hati yang terbaik, pikiran terbaik, ucapan terbaik, harta terbaik, jabatan terbaik, popularitas terbaik selain digunakan di jalan dakwah. Itu yang membuat senang sekali dakwah. Satu orang kau ajak ke jalan Allah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Alhamdulillah sekarang mu'alaf kita melalui Majelis Dzikra 592 mu'alaf. Kemarin nambah lagi 2. Hidayah Allah. Satu anak yang kerja di rumah Arifin, Mbak itu nangis. Kenapa Mbak? Ustadz, anak saya ada apa? Anak saya Ustadz bukan Islam. Loh, kenapa? Karena saya tidak mampu, waktu kecilnya saya serahkan pada orang dan ikut agama orang itu, agama Buddha. Nangis. Ibu, doa ibu mustajab. Ayo kita berdoa, baca Al-Fatihah, telepon anak ibu, mau tidak ketemu Ustadz? Bertemu. Sekali bertemu, diskusi kita. Ringkasnya, seminggu kemudian beliau nelpon balik, ibu saya mau masuk Islam. Kemarin masuk Islam. Kenapa terakhir letaknya muhasabah diri? Ya karena makin dekat dengan jadwal kematian. In uridu ilal islam mastata'tu. Tidak ada energi yang paling disukai orang beriman kecuali perbaikan-kebaikan. Hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa harus lebih baik pada hari ini. Apa yang kita perbaiki? Kita nggak peduli when, where we die, but we care how to die. Gimana cara kita wafat nanti? Inilah yang buat kita berjaga-jaga. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mari ikhwah fillah, kesempatan ini terbatas. Arifin mengajak semua kita untuk beristighfar di tengah hiruk pikuk mahasiswa mahasiswi, di tengah keramaian. Kalau orang khusyuk sendiri zikir itu wajar, tapi di tengah keramaian begini bisa khusyuk, itu baru yang luar biasa. Tuh, Omekau Arifin senang melihat dunia ini dengan zikrullah. Nah, nanti semuanya akan tenggelam dalam kenikmatan zikir. Kita istighfar sebanyak-banyaknya. Pak Polisi, sama-sama kita minta ampun. Indah sekali minta ampun ini, karena semua kita berdosa, merasa tidak berdosa. Setiap lafaz istighfar itu rahmat Allah. Setiap lafaz istighfar ampunan Allah. Setiap lafaz istighfar doa diijabah. Mari kita banyak minta ampun kepada Allah. Arifin juga duduk menghadap kiblat juga sama-sama. Kita minta ampun kepada Allah. Luruskan niat. Coba kalau bertutup kedua mata, kita belajar berkhalwat di tengah keramaian. Tundukkan kepala. Abang-abang Arifin, sahabat-sahabat Arifin, Jen, Bowo, Haris, Saifuddin, semua kawan-kawan yang Arifin cintai. Mari kita beristighfar, bermunajat sungguh-sungguh pada Allah. Allah menyaksikan kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita, Allah sayang pada kita. Allah beri napas sampai saat ini karena Allah masih ingin kita
kita memohon kepadanya. Ya Allah ya Rabbana, angkat semua tangan, bukalah setiap hati kami yang hadir merasakan lezatnya bermunajat pada Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau sudah tenggelam dalam kelezatan istighfar, yang ada kasih sayang, yang ada cinta, yang ada peduli kepada Allah, Rasul akhirat, dan kepada saudara-saudara, dengarkan semua suara-suara ciptaan Allah. Hiruk pikuk motor mobil suara ciptaan Allah, suara mahasiswa mahasiswi suara ciptaan Allah. Bersyukur kita bermunajat kepadanya, suara menjadi zikir, istighfar, munajat minta ampun kepadanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami banyak berbuat zalim ya Allah, kalau kau tidak ampuni, pada siapa lagi kami minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,